warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Agrikusuma Putri. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah Bapak Amrullah berikan kepada kita di pertemuan ke-9 yang berjudul tentang tren perkembangan kecerdasan buatan dan otomasi pada digital marketing. Di sini juga saya akan menyampaikan cara pengimplementasikan kecerdasan buatan dan otomasi, dan juga saya akan menyampaikan strategi menghadapi perubahan di era digital kita sekarang ini. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia dan yang berperan penting dalam digital marketing dengan meningkatkan analisis data dan personalisasi pengalaman pelanggan, dan juga dia dapat mengambil keputusan yang berbasis data. Nah, peran AI itu sangat banyak di digital marketing. Contohnya ada 4, yaitu kekuatan analisis data, peluang personalisasi, dan keterbatasan implementasi, dan yang terakhir adalah ancaman keamanan data. Di kekuatan analisis data ini, AI dapat menganalisis data besar dengan cepat, serta dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk mengambil keputusan strategi dalam pemasaran. Dan yang kedua ini adalah peluang personalisasi. Nah, AI ini dapat membuka peluang untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan. Dan juga dia dapat meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan pelanggan. Di keterbatasan implementasi ini, biayanya itu sangat tinggi dan kompleksitas teknologi AI ini dapat menjadi salah satu penghambat bagi perusahaan kecil jika kasusnya untuk mencari solusi pemasaran yang berbasis AI. Nah, yang terakhir ini ada ancaman keamanan data. Penggunaan AI dalam pemasaran digital ini dapat meningkatkan risiko pelanggaran dan juga masalah privasi. Nah, ini dapat merusak reputasi perusahaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan AI ini ada banyak sebenarnya, tapi saya cuma ambil 4, yaitu ada personalisasi pengalaman pelanggan, analisis data yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi kampanye, dan yang terakhir itu adalah respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, kekurangannya ini ada juga banyak sebenarnya, cuman saya juga ambil 4, yaitu biaya implementasinya tinggi bagi perusahaan yang masih tergolong kecil atau untuk mencari solusinya tadi yang berbasis AI. Dan yang kedua ini ada resiko pelanggaran data, ketergantungan terhadap teknologi, dan yang terakhir adalah tantangan dalam integritas sistem. Langsung saja kita masuk ke contoh implementasi AI dalam kampanye pemasaran. Nah, di sini contoh pengimplementasian AI ini ada untuk chatbot untuk interaksi kepada pelanggan, dan juga ada analisis prediktif untuk strategi pemasaran. Chatbot untuk interaksi pelanggan ini sebenarnya yang sudah disampaikan kepada teman kita, yaitu Najwa Adelia di kelas semalam itu. Nah, sebenarnya kan Najwa ini sama seperti chatbot, cuman chatbot ini berbentuk AI. Kalau Najwa ini kan manusia, dia yang berinteraksi kepada pelanggan untuk menyampaikan pemasaran atau menyampaikan informasi-informasi tentang perusahaan atau tempat les dia semalam gitu kan guys. Jadi dia ini menyampaikannya langsung secara personal. Nah, kalau chatbot ini dia melalui AI dulu. Dia penggunaan chatbot ini dapat memungkinkan perusahaan memberikan pelayanan atau pelanggan yang cepat dan responsif, serta dapat efisien juga. Tapi kalau Najwa ini kan manusia, dia yang langsung menyampaikan pemasarannya terhadap manusia lagi. Nah, kalau chatbot ini dia berbasis data atau berbasis AI gitu ya. Dia berbasis AI, dia dulu yang kita chat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak memungkinkan AI ini jawab, nah itu baru kita dialihkan ke manusia gitu, seperti Shopee gitu kan. Kalian tahu Shopee kan? Nah, aplikasi Shopee itu sebenarnya menggunakan chatbot untuk interaksi kepada pelanggannya. Lalu setelah AI itu tidak dapat terdeteksi pertanyaan kita, dia akan mengalihkan ke pelayanan tersebut kepada manusia. Baru kita akan mengechatnya kembali gitu. Nah, untuk chatbot sendiri ini dapat melayani atau menangani pertanyaan umum dan memberikan rekomendasi produk, dan juga dapat meningkatkan pengguna secara keseluruhan, sehingga dampaknya akan mendorong konversi penjualan. Dan yang kedua ini ada analisis prediktif untuk strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan data yang besar, AI juga dapat membantu untuk memprediksi perilaku konsumen serta tren pasaran. Ini memungkinkan perusahaan untuk merancang kampanye agar lebih tepat pada sasarannya. Lalu di sini ada definisi dan pentingnya otomasi. Nah, di sini tuh ada 3 definisinya. Yang pertama tuh ada efisiensi waktu dan biaya, peningkatan keterlibatan pelanggan, dan yang ketiga tuh ada analisis data yang mendalam. Nah, efisiensi waktu dan biaya itu, otomasi itu dapat menghemat waktu dan biaya dengan mengurangi tugas manual dan memungkinkan tim fokus pada strategi yang kreatif.
Dan yang peningkatan keterlibatan pelanggan itu pesan bisa dikirim tepat waktu. Dan yang analisis data yang mendalam itu otomasi ini yang membantu mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalisasi kampanye. Di sini ada alat dan teknologi otomasi yang populer. Di sini tuh ada banyak sebenarnya alat dan teknologinya, tapi kita ambil di sini ada 3, yaitu otomasi email, manajemen media sosial dan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari otomasi. Nah, di sini tuh kelebihannya ada 3. Yang pertama itu peningkatan produktivitas tim, terus yang kedua pengukuran kinerja yang akurat, dan yang ketiga tuh skalabilitas dalam pemasaran. Kekurangannya itu ada 4, yaitu biaya implementasinya awalnya tinggi sama seperti kecerdasan buatan atau AI ya. Di sini juga resiko spam, kurva belajar, dan yang fleksibel dan kurang fleksibel dalam perubahan cepat. Kurva belajar itu sepertinya menggunakan biaya lagi, karena mempelajari kurva itu kan sangat susah, dan itu akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Nah, ini contoh penerapan otomasi. Sebuah perusahaan e-commerce ini berhasil meningkatkan keterbukaan email hingga 50% dan konversi penjualan menjadi 30% dalam waktu kurun 6 bulan. Dan ini menggunakan pemasaran otomasi melalui email. Ini menunjukkan efektivitas otomasi dalam menyampaikan pesan dan relevan kepada audiens yang tepat. Nah, tren terkini dalam kecerdasan buatan dan otomasi itu ada personalisasi melalui AI, terus pemasaran berbasis data dan analitik, video marketing dan AI, dan banyak lagi selebihnya. Langsung saja kita masuk ke strategi menghadapi perubahan di era digital. Nah, bagaimana sih cara menghadapi perubahan di era digital ini? Yang pertama tuh kita harus mengadopsi teknologi terkini, dan yang kedua itu mengembangkan keterampilan karyawan, dan yang terakhir itu ada analisis dan respon data. Adopsi teknologi terkini itu seperti apa? Contohnya itu seperti perusahaan perlu proaktif mengadopsi teknologi baru seperti AI dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dan yang kedua itu ada pelatihan teknologi digital, penting agar karyawan itu bisa cepat beradaptasi tentang perubahan di era digital seperti ini. Dan yang terakhir itu ada analisis dan respon data. Nah, sistem analitik dan kuat itu membantu memahami data pelanggan, dan juga dia dapat merespon kebutuhan pasar secara lebih tepat dan akurat. Nah, segitu saja atas presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.